Halo, gimana kabar? Alhamdulillah. Ngomong-ngomong nih, gue rekaman kan di pagi hari nih, Sabtu tanggal 7 September ya. Nah ini gue ditemenin sama kopi gue. Gimana dengan lo? Ditemenin sama siapa? Gue seruput dulu nih kopinya biar lo pengen ya. Alhamdulillah, nikmat mana lagi yang kita ingkari? Pagi-pagi hening. Tapi jujur nih beberapa hari terakhir ya, seminggu yang lalu lah kayaknya gue nonton podcastnya Densu. Nggak sengaja karena waktu itu muncul di beranda, mungkin lagi trending aja. Jadi kisahnya si orang tua dari si Nizam. Nizam, siapa Nizam? Mesti ada yang nanya gitu deh. Kudet nih. Jadi kalau lu pernah dengar berita di bulan lalu bahwa ada anak SD berusia 6 tahun, diperkirakan 6 tahun ya, 6 tahun 7 tahun lah ya, yang dibunuh oleh ibu tirinya di Pontianak. Nah itu korbannya namanya Nizam. Nah udah dengar? Iya cuman kan gini ya, sampai berapa waktu gitu, sampai lama tuh kayaknya beritanya tenggelam, terus masih simpang siur, terus kronologinya juga nggak jelas gitu kan. Sebenarnya gue sempet agak nungguin gitu gimana kronologinya, terus motif dari pembunuhnya tuh apa ya kan. Banyak tanda tanya sebenarnya. Cuman itu kayak pemberitaan masih sangat normatif sekali ya, di Detik lah, di CNN lah, dimanapun lah. Sampai di titik Densu ya, di Densu Denny Sumargo mungkin banyak orang nggak tahu ya. Di podcastnya Denny Sumargo dia mengundang si orang tuanya ya kan, diwawancara orang tuanya, dan mereka juga mengaku bahwa masih butuh waktu sampai tenang dulu, masih berduka sampai akhirnya mereka mau terbuka. Nah gimana kronologinya, motif pembunuhnya seperti apa, akar masalahnya apa, dan juga apa sih hal yang bisa kita pelajari dari peristiwa mengejikan itu? Peristiwa keji itu ya. Don't go anywhere, I'll be back soon, insyaallah. Assalamualaikum, gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah SWT. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu, dan kuatkan hatimu. Oke, jadi korbannya itu tadi udah gue sebutin, namanya Nizam. Dia masih duduk di kelas 1 SD, usia kurang lebih 6 tahun. For your information, ibu kandung ini, jadi gini, bapak ibunya tuh sebenarnya udah cerai teman-teman, ya kan. Gue sebutnya ibu kandung, ibu tiri ya, jangan sampai take it personal. Don't take it personal, artinya gue nggak jelek-jelekin ibu tiri gimana, ibu kandung gimana, enggak. Jadi untuk mempermudah kita mengenali aja ya, karena dari sisi nama gue terus terang tidak mencatat namanya kemarin. Jadi for information, orang tua si Nizam itu sebenarnya udah bercerai, ya kan. Di Desember tahun lalu, si ibu kandungnya Nizam itu menyerahkan Nizam ke ayahnya yang tinggal di Pontianak. Jadi ayahnya ini udah pindah ke Pontianak, udah nikah lagi dengan si ibu tiri atau ibu sambung. Menikahnya tuh sudah kurang lebih 3 tahunan. Dan sudah punya anak juga dari si ibu sambung ini. Jadi si bapaknya Nizam itu nikah sama si ibu sambung atau ibu tiri, dan udah punya anak juga mereka berdua. Usianya ya kurang lebih 2 tahunan lah ya. Kan nikahnya 3 tahun ya kan, gak mungkin kan anaknya 5 tahun. Jadi anaknya kurang lebih juga masih usia 2 tahunan. Diserahkanlah si Nizam oleh ibu kandungnya ke si ayah. Oke. Kata si ayah, selama ini tuh baik-baik aja. Ya menurut keterangan yang di podcastnya si Densu ya. Walaupun gue agak gemes juga, masa iya lu gak peka sih, pekok bener. Cuma ya laki-laki kadang-kadang, ya gue gak mau gender, tapi ya gimana ya, that's the fact, you know. makanya rahim itu dititipkan ke ibu, karena si ibu bisa lebih peka untuk hal-hal yang tidak terlihat mata ya kan. Nah si bapak ini bilangnya bahwa selama ini tuh baik-baik aja, gak ada masalah dengan si dengan si istrinya, dengan anaknya ini, si Nizam ini tuh nggak apa-apa, nggak ada masalah apa-apa, nggak ada percekcokan apapun.
Cuman dia bilang gini, cuman memang beberapa hari sebelum kejadian dia sempat melihat kayak ada memar gitu loh di pelipis. Tahu nggak pelipis? Masa nggak tahu? Anak gue sih nggak tahu emang pelipis tuh. Nah ketika dia tanyakan nih ke sini Zam, ini kenapa dek gitu kan? Nyebutnya si abang gitu kan. Ini kenapa bang? Si Nizam jawabnya gini, oh kejedot pintu ya. Nah pas ditanyakan hal yang sama ke si istrinya atau ibu tirinya ini, jawabannya tuh sama, kejedot pintu sampai memar. Agak-agak nggak masuk akal nggak sih? Kejedot pintu lu ngapain emangnya? Lu ini ngereok di depan pintu. Tapi bener kan? Logiknya kan harusnya kayak masa iya sih kejedot pintu sampai kayak gini gitu. Itu kan pasti lukanya ada sesuatu yang beda gitu. Antara lu kejedot pintu, terus lu ngapain, kenapa bisa jadi kejedot pintu, kan harusnya ditelisik ya. Dan menurut keterangan si bapak, si ayah ini, ya memang agak nggak masuk akal. So that's why dia nanyain ke istrinya. Dia udah mulai merasa kayak ada yang nggak beres. Nah akan tetapi berhubung si ayah ada dinas keluar kota nih teman-teman. Gue lupa tepatnya tanggal berapa, tapi kayaknya tanggal 18 Agustus lah. Karena itu masih aura-aura Agustusan gitu dan banyak lomba. Si ayah ini meminta tolong nih kepada kakek nenek si Nizam. Maksudnya ayah dan ibunya dia sendiri. Bingung gak lo? Untuk menjemput si Nizam ke Pontianak. Biar ikut dia lah selama si ayah ini dinas luar kota. Pas dikabarin kayak gitu, katanya ya, itu si kakek nenek udah bersiap-siap mau menjemput si Nizam. Cuman memang baru beli tiket. Lanjut dulu nih. Nah pas ayahnya udah di luar kota, itu dia sempet tuh mau fit call si Nizam. Jadi dia telepon si istrinya. Kan Nizam gak punya HP nih teman-teman. Jadi kalau misalkan telepon itu lewat si ibunya, lewat si istrinya. Istri tiri, salah. Si ibu tiri ya. Si ibu tiri. Nah pas sekali masih bisa. Setelahnya udah gak bisa lagi. Bahkan teleponnya tuh gak diangkat sama si ibu tiri ini. Si istrinya ya. Bingung gak? Ya mudah-mudahan gak bingung lah ya. Berhubung feeling bapak sudah tidak enak, dia memutuskan untuk segera pulang. Jadi dia izin pulang sebelum acara semuanya itu selesai. Sebelum tugasnya di luar kota itu selesai. Ketika pulang nih, ada yang aneh. Kenapa? Biasanya kalau dia pulang kerja, itu Nizam tuh kayak happy, excited banget menyambut ayahnya. Ayah pulang gitu kan, berdua sama si adiknya, adik tirinya ini. Bukan adik tiri ya, kalau misalkan satu ayah kan gak adik tiri kan, itu kan masih satu nazab lagi, satu nasab. Ya maksudnya sama si adiknya gitu kan. Nah ini Nizam gak ada. Dia nanya kan ke si istrinya alias ibu tirinya ini. Tahu gak jawaban si ibu tiri atau pelaku? Katanya si Nizam itu dijemput oleh laki-laki yang bernama Yogi. Yogi ini mengaku bahwa dia adalah pacarnya si ibu kandungnya si Nizam. Yang ada di Bandung apa Jakarta lupa. Menurut pengakuan si ibu tiri ini, jadi si Yogi ini disuruh oleh si ibu kandungnya Nizam untuk menjemput Nizam. Begitu ceritanya. Otomatis ya si bapak ini kan, si ayahnya Nizam marah banget. Kok bisa anak dititipin sama orang yang gak dikenal, dikasihin gitu aja. Tolong, itu gak masuk akal gitu kan. Terus akhirnya si ayah Nizam meminta si istrinya ini untuk menelpon si ibu kandung si Nizam. Jadi ditelepon untuk mengkonfrontir ya bahasanya, mengonfrontir. Apakah betul keterangan dari si ibu tiri Nizam ini seperti itu? Ternyata pas ditelepon, si ibu kandungnya bilang bahwa siapa Yogi? Saya gak kenal siapa Yogi. Yogi siapa? Kok malah bisa-bisanya dia ngaku sebagai pacarnya dia ya kan? Si Yogi ini ngaku sebagai pacarnya dia, gak mungkin kenal aja kagak. Si ibunya ini ngomong kayak gitu. Tapi anehnya si ibu tiri ini tuh tenang banget gitu loh pas jawab. Bahkan dia sampai bilang gini, enggak di telepon ini kok suaranya mbak kok gitu, suaranya si ibu kandung maksudnya. Enggak, kapan telepon, kayak gitu-gitulah. Biasa. Ngeles. Kalau gua ngeliat tuh alibinya si ibu tiri, si pelaku tuh apa ya? Enggak masuk akal gitu. Cuman dia kok bisa setenang itu ya? Itu yang kita heran gitu kan. Oke, mungkin ada yang kritis nih, terus tiba-tiba komen gini. Kenapa sih kok enggak ayahnya langsung yang Kenapa kok nggak ayahnya langsung yang telepon si
ibu kandungnya si Nizam gitu, si ex istrinya ya kan, si mantan istrinya. Jujur ya, ini pengakuan dari si mereka berdua, si ayah dan ibu kandungnya si Nizam. Si ayah itu udah lama ngeblokir nomor si mantan istrinya itu. Semua komunikasi itu via si ibu tiri atau via si pelaku. Yang gue salut dari si ibu kandungnya si Nizam, pertama cantik ya emang cantik dia. Tapi yang kedua di saat ini dia tuh menyelamatkan muka atau harga diri si bapak, si ex suaminya. Jadi ketika di podcast dia bilang ya mungkin dia menjaga hati istrinya kali kayak gitu. Walaupun sebenarnya dari sisi gue ya, ini povnya gue aja sih. Asumsi gue sih bukan karena itu ya, karena mungkin hubungan mereka memang kurang baik aja gitu loh, jadinya diblok. Dari cara mereka duduk aja kelihatan bahwa mereka nggak akur kok, kelihatan. Gue nggak ngiklanin ini ya podcastnya si Densu ya, cuma ya gimana, memang sumbernya dari situ. Oke lanjut, di depan polisi pun ini si ibu tiri ini si pelaku masih menggunakan alibi yang sama, si Yogi yang kita nggak tahu siapa itu kan. Tapi kan polisi nggak bodoh ya, kan di situ ada CCTV di dekat-dekat situlah, yang mungkin rumahnya orang lain ada CCTV-nya, terus dicek nggak ada siapa-siapa di hari itu. Jadi tidak ada tamu, nggak ada pria yang bernama Yogi itu gitu. Dan itu mulai mikir nih, ini si pelaku bodoh apa gimana ya? Dia alibinya nggak banget gitu. Oke, kita lanjut dulu ya. Singkat cerita, setelah beberapa hari ya dicari gak ketemu juga, si neneknya Nizam dari ibu tiri, jadi ibunya si pelaku itu telepon kepada si ayah. Telepon nih, dia bilang coba cek keranjang sampah di belakang. Udah si bapaknya udah gak karu-karuan hatinya. Dan kebetulan pas dicek ada karung di situ, terus dipegang-pegangan karungnya. Ini bener nih, kayak ya kita kan tahu ya ketika megang-megang karung ini tubuh manusia, ini tubuh anak kecil. Nah itu yang dirasakan sama si papahnya Nizam. Dan ketika dibuka betul bahwa disitulah si Nizam dibungkus karung dalam kondisi sudah tidak bernyawa, dengan kondisi maaf nih ya, mata kirinya udah hampir keluar, badannya udah bengkak. Dan diperkirakan sudah meninggal dari tanggal 20-an. Itu jadi ditemukan setelah 3 harian kalau gak salah. Pokoknya ditemukannya sudah beberapa hari setelah dia meninggal. Nah sekarang kita beralih ke pengakuan si pelaku ya. Si Nizam ini dia kunci di halaman belakang sepulang sekolah, gak boleh masuk rumah. Halaman belakangnya tuh bukan halaman belakang yang los gitu ya, enggak, halaman belakang perumahan gitu loh, tau gak sih, yang temboknya tuh tinggi dan tertutup, jadi dia gak bisa kemana-mana intinya. Dari siang pulang sekolah itu sampai keesokan harinya sekitar jam 11 tanpa dikasih makan, tanpa dikasih minum. Dimana waktu hari itu tuh ketika pertama kali dia dikunci di luar itu tuh hujan deres banget. Kebayang gak sih? Gue sampai gak bisa ngebayangin teman-teman, anak usia 6 tahun dikunci di luar rumah, gak ada atap, kehujanan, kedinginan, kelaparan, bingung ya gak sih, takut. Dan ada dugaan bahwa si Nizam mungkin berteduh di apa ya, kayak semacam pokoknya ada tempat teduh kayak topi gitu lah, kayak semacam 1 meter kali ya. Gak bisa meneduhkan dia juga sih, tetap basah mesti. Coba bayangin, coba orang gila mana yang tega ngelakuin itu ke manusia, ke anak kecil usia 6 tahun. Ke kucing aja kadang kita gak tega kan, lihat kucing kehujanan, gak dikasih makan, gak dikasih minum, kebayang gak sih? Nah keesokan harinya menjelang siang ya jam 11-an itu si korban baru diperbolehkan masuk nih sama si pelaku ke rumah, ke dalam rumah. Lalu dia mandiin tuh si Nizam. Berarti kan hampir 24 jam dia gak makan, atau lebih malah. Kan dia terakhir makan pas sarapan ketika sebelum sekolah, sebelum berangkat sekolah ya gak sih? Ya kan, setelah itu kan gak dikasih makan lagi tuh sama si pelaku. Sampai jam 11 siang, berarti lebih dari 24 jam dong. Dia kan lemes ya, lapar. Itu katanya nih, kata si pelaku itu sampai tersungkur jatuh, gak sadarkan diri. Katanya si pelaku ya. Di saat itu, karena udah tidak sadar,
si pelaku bilangnya nih, telepon dukun. Gua nggak tahu nih, ini ceritanya juga masih belum lengkap soal dukun ini. Dia si pelaku meminta saran, ini gimana ya, kudu diapain nih ya si Nizam gitu. Nah si dukun mungkin tahu bahwa Nizam ini sudah tidak bernyawa dan artinya ini pembunuhan kan. Si dukun bilang ke si pelaku untuk lapor polisi aja. Ya gimana ya, si pelaku juga masih mikir kan, dia mungkin gila aja masa gue lapor ke polisi, masa gue bunuh diri kan gitu ya. Dia menutup teleponnya dan tidak melakukan saran dari si dukun. Justru membungkus korban dengan karung dan membuangnya di tempat sampah. Itu kronologinya. Nah cuman berdasarkan hasil visum nih teman-teman, diketahui bahwa ada retak di tengkorak belakang si korban, si Nizam. Diduga akibat pukulan keras dengan benda tumpul. Kebayang gak sih, gue mikirnya adalah wajan gitu loh, wajan teflon dipukulin ke kepala si Nizam sehingga matanya tuh sampai keluar. Ini kan baru masuk akal ya kalau dipukul ya, sampai mata kirinya hampir keluar. Itu baru logik. Kalau misalkan keterangan si pelaku bahwa mungkin lemes, jatuh, tersungkur terus akhirnya meninggal gitu kan, agak gak masuk akal ya gak sih? Apalagi ada hasil visum bahwa tulang tengkorak kepala belakangnya itu retak dan mata kirinya hampir keluar. Itu kan logikanya itu dipukul dari belakang dengan benda yang sangat keras, dan sangat keras nih pasti. Lu kebayang gak sih bagaimana bencinya atau marahnya si pelaku ketika ngelakuin itu? Itu kan berarti rentang waktu udah lebih dari 24 jam ya ketika dia ngurung si Nizam. Harusnya kalau orang marah itu emosinya udah reda loh. Kalau sampai keesokan harinya dan dia masih melakukan itu berarti dendam banget loh. Logika jiwanya ya, logika psikisnya kan begitu. Dendam kesumat. Atas dasar apa dia melakukan kekejaman itu gitu ke anak suaminya? Kenakalan apa yang dilakukan si Nizam sampai harus digituin gitu loh? Sampai harus dibunuh, sampai harus dipukul, sampai diperlakukan sedendam kesumat itu. Nizam loh baru ikut mereka, ya kan, baru ikut ibu tiri dan ayah kandungnya itu baru sekitar 8 bulanan kan. Ya belum sampai setahun lah. Dan anak itu pun si Nizam juga terkenal baik. Ya dia gak ngelaporin kekerasan yang sebenarnya diduga udah dilakukan dari lama oleh si pelaku. Kok tahu? Iya kata ibunya, ibu kandungnya, itu kan dia kadang-kadang telepon ke guru TK-nya tuh. Guru TK si Nizam dulu ya, kan dulu masih TK. Guru TK ini sering menemukan lebam di tubuh Nizam. Nah, cuma Nizam gak pernah cerita bahwa dia disakitin ibu tirinya. Dia hanya bilang paling jatuh, kejedot dan kawan-kawan. Cuman kan aneh ya, masa kejedot terus-terusan, masa jatuh berulang-ulang sampai lebam-lebam. Emang dia ngapain gitu? Jadi Nizam sendiri tuh gak pernah ngelaporin, cepuin perlakuan ibu tirinya kepada orang lain. Termasuk ke bapaknya sendiri. Dia gak ngomong. Entah memang dia berada dalam ancaman si pelaku atau gimana kita gak tahu. Tapi intinya dia gak cepuin itu ke siapapun. Dan yang paling menyedihkan ketika ibunya Nizam itu telepon ke Nizam kan dari jauh tuh di Jawa ibunya kan. Dia sering nanya tuh ke si Nizam, are you happy? Dan Nizam selalu jawab, yes, I'm happy mah. Ini kebayang gak sih? Ya Allah gitu. Dia bisa menyembunyikan ketidaknyamanannya, menyembunyikan sedihnya. Ngerasa sendiri gak sih orang kayak gitu si laki, ya laki-laki sih dia ya, karena Nizam mungkin laki-laki, jadi merasa bahwa dia harus menyelesaikan masalah itu sendiri. Itu fitrah sih, fitrahnya laki-laki begitu. Ya Allah kayak dia berusaha tegar, dia berusaha untuk ngayam-ngayamin ibunya bahwa mah gak apa-apa, aku tuh di sini gak apa-apa loh, aku happy kok, kayak gitu loh. Dia gak pengen ibunya khawatir. Ya Allah baik banget, usia 6 tahun loh cuy, bukan 15 tahun, ini 6 tahun. Anak ya kayak anak kedua gue, mungkin lebih muda ini malahan. Udah sedewasa itu gitu loh. Nah ada satu informasi yang perlu di highlight waktu itu. Jadi si pelaku atau si ibu tiri ini bilang bahwa ayah Nizam tuh lebih sayang Nizam daripada anaknya dia.
Anaknya dia tuh maksudnya anaknya dia dan juga si suaminya ini, maksudnya si ayahnya Nizam juga sebenarnya kan. Dan kalau misalkan kita bisa pelajarin ya, akar dari masalah ini, akar dari kekejaman ini, akar dari dendam kesumbut ini adalah jealousy. Cemburu, hasad. Jadi intinya pelaku tuh ingin anak kandungnya tuh lebih diperhatikan oleh suaminya. Kadang-kadang gue mikir gini ya, kalau misalkan masalahnya di suami lo, kenapa nggak suami lo aja yang digituin gitu loh? Kenapa malah anaknya dia? Gitu. Ya ini kan pikiran orang wajar, orang waras ya. Jadi teman-teman, itulah sengeri itu penyakit hati yang namanya cemburu, yang namanya hasad, yang namanya dengki. Ya, itu kejahatan pertama di universe ketika iblis jealous sama Nabi Adam. Karena merasa dia tidak dianggap, malah Nabi Adam yang lebih dianggap. Dan ketika di bumi pun itu akar dari kejahatan pertama, pembunuhan pertama di muka bumi, yaitu saat Qabil membunuh Habil, anaknya Nabi Adam, ya kan? Karena apa? Karena cemburu, hasad, di mana korbannya Habil, kurbannya Habil itu diterima, sedangkan kurbannya Qabil ditolak. Ya kenapa? Karena kurbannya Qabil itu tuh jelek, dia milihin yang kualitas jelek, yang dikurbanin, yang disedekahin gitu. Sementara Habil enggak, dia memilihkan yang bagus-bagus. Ya jelas lah ya, yang diterima kan kurban yang bagus-bagus, yang tulus gitu gak sih? Cuma karena udah hasad, udah cemburu duluan, gak mikir sampai ke situ, udah gak waras mikirnya. Nah ketika si cemburu ini atau si hasad itu kan berarti pengen menghilangkan nikmat dari orang lain kan. Nah kalau sudah sampai di ubun-ubun, udah jadi bodoh dah, hilang akal logika pun pasti hilang hati nuraninya, ya kan? Hati nurani hilang, akal logika nggak ada, mau gimana coba? Dan yang paling bikin gemes kita karena pelaku itu menceritakannya tuh kayak tenang banget. Jadi dia menceritakan kronologi itu tanpa ada rasa penyesalan. Yang paling jelehi lagi adalah ketika dia masih bisa memanipulasi kronologi gitu, memanipulasi alibi. Gila sih itu. Beneran, sampai mau memfitnah Yogi, siapa lagi Yogi tuh? Memfitnah si ibu kandungnya si Nizam lagi. Bisa ya membangun alibi kayak gitu di saat seperti itu. Walaupun kita bilang bahwa alibinya nonsen. So teman-teman, dari awal yuk kita cegah perasaan hasad itu. Dengan apa? Dengan tidak membanding-bandingkan nikmatnya kita dengan nikmat orang lain, atau nikmat orang lain dengan nikmat kita. Semua orang itu punya kenikmatannya sendiri-sendiri, kesuksesannya sendiri-sendiri, punya ujiannya sendiri-sendiri. Yang kita lihat bukan berarti kita tahu semuanya loh. Ada banyak hal yang disembunyiin oleh orang lain. Kadang yang mereka tampilkan ya yang senang-senang aja. Bisa jadi mereka memang gak ingin membuat orang lain itu sedih. Bisa jadi mereka memang gak ingin menebarkan aura atau vibe negatif, keluhan dan kawan-kawan. Mereka berusaha tegar aja. Dan lo ngelihatnya bahwa mereka hidupnya sempurna, enggak. Yang lo lihat sempurna itu sebenarnya mereka juga punya ujian, punya kesedihan, punya kesengsaraan. Dan iri yang diperbuat, ini iri ya, bukan hasad. Iri itu berarti kan cuma kepengen doang, tapi enggak menginginkan nikmat itu hilang dari orang lain. Iri itu boleh, tapi iri tentang akhirat. Mudah-mudahan Insya Allah Nizam itu insya Allah husnul khotimah. Gak tahu kenapa tapi gue ngerasa empati ya, simpati sama anak ini. Gue juga gak tahu kenapa ya. Kadang-kadang gak bisa dijelasin gitu ketika ada kabar orang meninggal, misalkan si X, kita biasa aja. Tapi ada orang lain ketika dikabarkan meninggal kok kayak hati kita ikut sakit, kayak kita kehilangan gitu. Padahal kita gak kenal. Mudah-mudahan di episode selanjutnya kita bisa upload yang lo mau, yaitu pasangan NPD, ya gak sih? Mudah-mudahan ya, insya Allah. Kita doakan semoga ibu dan ayahnya Nizam itu diberi kekuatan dan diberi ketabahan serta hikmah agar semakin dekat dengan Allah, dan semoga mereka bisa mendapatkan surganya Allah tanpa hisab. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.